Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Saya perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Pendidikan Agama, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Dengan ini, izinkan kelompok kami menyebarkan sedikit ilmu yang berguna untuk kehidupan kita. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tak heran jika banyak orang tua yang mengajari anaknya untuk berakhlak baik sejak kecil. Sebelum membahas lebih jauh tentang akhlak, alangkah lebih baik untuk mengetahui pengertian akhlak terlebih dahulu. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kholaqo khulukun, yang secara kebahasaan istilah akhlak dapat berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Dalam konteks Islam, mencakup nilai-nilai dan sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, yang menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan ataupun pemikiran lagi. Konsep akhlak dalam Islam. Pertama, takwa. Takwa adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada ketakwaan dan kesolehan. Kedua, ihsan. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kebaikan atau kesempurnaan dalam perilaku dan sikap. Ketiga, adab. Adab adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tata krama, sopan santun, dan etika yang baik. Keempat, husnul khuluq. Husnul khuluq adalah sifat-sifat yang dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai ciri-ciri seorang muslim yang baik. Kelima, akhlak terpuji. Islam mengajarkan sejumlah akhlak terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membahas konsep akhlak tadi, kita ketahui bahwa konsep akhlak ada 5. Salah satunya adalah adab. Maka di sini kita akan membahas lebih lanjut pembahasan apa itu adab. Dalam mengerjakan sesuatu, ada adab yang harus diperhatikan, termasuk dalam bergaul, baik dengan orang tua, guru, masyarakat, maupun sama teman. Adab erat kaitannya dengan akhlakul karimah atau perilaku yang mulia. Melalui video ini, kami akan membahas pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai tersebut membangun karakter, menghormati perbedaan, serta menciptakan hubungan yang baik. Adab dalam bahasa Arab berarti budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Secara keseluruhan, adab memiliki arti segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa adab ialah tata krama, moral atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh sekelompok masyarakat. Seseorang yang dapat menjaga adabnya berarti ia berhasil dalam segala hal. Contoh adab berteman yang baik. Yang pertama, memilih teman yang baik. Ketika seseorang memiliki teman yang baik, maka ia akan mendapatkan pengaruh yang baik pula. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk. Yang kedua, berteman karena Allah. Ketika berteman, tentu pertemanan harus didasarkan karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, hendaknya dia tidak mencintai seseorang karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, menerima kekurangan dan menutupi aib teman. Adab selanjutnya dalam berteman yang perlu diperhatikan yaitu menerima kekurangan dan menutupi aib teman. Teman merupakan manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang mukmin membenci mukminah. Jika dia tidak senang satu akhlaknya, niscaya dia akan senang dengan akhlaknya yang lain. 2. Adab dalam menuntut ilmu.
Adapun beberapa adab dalam menuntut ilmu yaitu yang pertama, memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sebab dengan ridha Allah maka ilmu akan mudah diterima. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik ihsan akan memberikan hasil yang baik pula, sesuai hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Menghormati guru. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan gurunya, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat antara ia dengan gurunya. Dalam kitab Lababul Hadith dijelaskan bahwa seseorang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang memuliakan guru maka ia memuliakan aku, dan barang siapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga. Hadis dalam kitab Lubabul Hadith. Mendoakan orang tua. Seorang anak mempunyai kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya supaya diberikan ampunan oleh Allah dan keberkahan umurnya selama hidup. Yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Berbuat baik pada kedua orang tua. Seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik kepada orang tuanya. Berkata dengan sopan dan santun. Selain kita tidak boleh berkata kasar dan membentak orang tua, kita juga tidak boleh mengeluarkan kata-kata ataupun perilaku yang buruk kepada kedua orang tua. Allah memberikan perintah kepada setiap umatnya agar berbuat baik dan berkata yang sopan kepada kedua orang tuanya. Kesimpulan dari materi akhlak dan adab yang telah disampaikan pada video kali ini adalah bahwa perilaku yang baik dan sopan serta memiliki moral yang tinggi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik mencerminkan kualitas karakter seseorang dan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Adab di sisi lain mengacu pada norma-norma perilaku yang diakui dalam masyarakat untuk menjaga tata krama dan menghormati orang lain. Dengan mengamalkan akhlak dan adab yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, mempererat hubungan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.